Hari ini saya sudah siap untuk memulai pendakian menuju Annapurna Base Camp di ketinggian 4130 mdpl sebagai pencapaian jejak petualang dalam hari ulang tahun Transmedia yang ke-23. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Episode kali ini, tim Jejak Petualang melakukan perjalanan panjang di kawasan pegunungan Himalaya. Pemandangannya gunung es semua. Pencapaian ini kami persembahkan untuk hari ulang tahun ke-23 Transmedia. Gak sia-sia, kita trekking 4 hari menuju ketinggian 4130 mdpl. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama dengan para pendaki lainnya, persiapan saya mulai dari kota Pokhara. Berjarak kurang lebih 200 km di sebelah barat kota Kathmandu, ibu kota negara Nepal. Setelah 12 jam perjalanan darat, akhirnya tiba juga di Pokhara. Nah ini kita udah semakin dekat dengan titik start pendakian kita menuju Annapurna Base Camp. Ini perjalanannya cukup panjang, jadi dinikmatin aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dikenal sebagai gerbang menuju pegunungan Himalaya, kota Pokhara cukup ramah bagi para pendaki. Persewaan kendaraan jeep tersedia sebagai sarana transportasi menuju ke titik start pendakian. Semakin jauh meninggalkan kota, akses jalan rupanya tidak senyaman yang saya bayangkan. Jalur tanah berbatu dengan tanjakan curam membuat roda kendaraan yang saya tumpangi bergerak semakin pelan. Sesekali jeep harus berhenti untuk bergantian dengan pengguna jalan yang lain. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, kami tiba di Jinu Danda. Akhirnya sampai juga di pos terakhir untuk kendaraan 4x4. Dan yang menuju sini itu ternyata nggak cuma jeep aja, tapi tadi juga banyak bus umum untuk mengangkut masyarakat keluar dan masuk dari desa-desa yang ada di sini. Tempat ini sekaligus menjadi titik awal pendakian. Di sini persiapan tidak hanya dilakukan oleh para pendaki, tapi juga porter. Mereka bertugas membawa perlengkapan yang dibutuhkan pendaki selama beberapa hari ke depan. New Bridge atau Jinu Suspension Bridge menyambut langkah saya di awal pendakian. Hari ini saya sudah siap untuk memulai pendakian menuju Annapurna Base Camp di ketinggian 4130 mdpl sebagai pencapaian jejak petualang dalam hari ulang tahun Transmedia yang ke-23. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jembatan dengan panjang 287 meter ini membentang di atas Sungai Modikola. Ini lihat ke bawah lumayan ngeri ya. Jadi pertama-tama kita ngelewatin dulu jembatan Jinu. Ini salah satu jembatan gantung terpanjang. Menuju Desa Comrong menjadi jalur trekking yang cukup menantang. Berada di kawasan perbukitan terjal dengan jalan yang menanjak. Kita emang bener-bener ngelewati beribu-ribu anak tangga.
jangan dipaksain di awal supaya nggak kelelahan sampai di atas. Pada bulan September sampai November menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pendakian menuju Annapurna Base Camp bersamaan dengan musim gugur, sehingga cuaca stabil dan visibilitas pemandangan puncak gunung yang maksimal. Namaste. Fighting, you can do it. There's a ways to go yet. Yeah. Yeah. How's ABC, sir? Very good. ABC? Yeah. Wonderful. Wonderful. In the morning when the sun comes. Okay. Are there snow? Not on the ground. Not on the ground. Okay, but we can see Yes. on the mountains. Oh, okay. Get up early. You want to see it around 6:30 a.m. Okay. Yeah. Then I'll do it. Yes. Yes. Thank you very much. Selain musim gugur, musim semi menjadi waktu yang baik, yaitu pada bulan Maret sampai Mei. Hindari melakukan pendakian pada musim monsun, yaitu bulan Juni hingga Agustus, dan musim dingin pada bulan Desember hingga Februari. Pendakian menuju Annapurna Base Camp sebagai capaian tim jejak petualang untuk HUT ke-23 Transmedia rencananya akan kami tempuh selama 4 hari. Sekarang kami berada di ketinggian 2.170 meter di atas permukaan laut. Desa Comrong ini kami pilih menjadi pos pemberhentian pertama. Mantap. 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 Akhirnya sampai juga di tempat bermalam kita untuk hari pertama. Di sini kita juga akan aklimatisasi untuk menghindari AMS supaya besok pagi kita bisa mulai dengan badan yang segar, biar gak sakit-sakitan. AMS atau Acute Mountain Sickness adalah kondisi gangguan kesehatan akibat tubuh tidak mampu beradaptasi dengan tekanan udara dan kadar oksigen yang rendah pada ketinggian tertentu. Gunung Annapurna terletak di kawasan pegunungan tertinggi dan terbesar di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya. Pendakian Gunung Annapurna disebut sebagai salah satu jalur pendakian paling mematikan. Kondisi ini disebabkan karena cuaca ekstrim, jalur pendakian yang rawan longsor salju, dan medan teknis yang sangat menantang. Pagi ini semuanya pada ngumpul meskipun dinginnya ini mencapai 4 derajat. Jadi dari tempat kita bermalam ini udah kelihatan 4 peak gunung ya. Itu ada Annapurna South, kemudian ini ada Himchuri. Di belakang sana yang belum terkena matahari itu adalah Annapurna 3 dan yang paling tinggi di sini terlihat adalah Fishtail. Tidak hanya menyajikan pemandangan yang menakjubkan, bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, Gunung Annapurna mendatangkan berkah. Sesuai dengan namanya, Annapurna berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti Dewi Kesuburan dan Panen atau Dewi Pemberi Makanan. Jadi ini lagi ada yang panen sayur, itu dipotong-potong untuk for drying ya, for winter. Oke, jadi ini dikeringin, ditata sedemikian rupa untuk disimpan pada saat musim dingin nanti. Jadi untuk stok makanan. Warga setempat menyebutnya tagare atau korela. Salah satu jenis tanaman sayur ini dapat bertahan lama dalam kondisi kering. Oh, very refreshing. Wow. Nih, ditumbuhkan tanpa tanpa obat-obatan kimia, jadi ini full organik. Jadi ini bijinya, ini kalau setelah dikeringin bisa ditumbuk kemudian dijadikan acar. Kalau sayurnya sendiri biasanya dijadikan kare. Desa Comrong didominasi oleh masyarakat etnis Gurung, salah satu etnis terbesar di Nepal yang mendiami dataran tinggi di sekitar kawasan pegunungan Himalaya. Mereka memanfaatkan hasil pertanian sebagai sumber makanan utama.
ini saya sedang menyeberangi jembatan Xinhua sepanjang 150 meter. Ini agak ngeri karena jembatannya goyang-goyang gitu. Tuh. Jadi jembatan ini menghubungkan antara Kampung Comrong dan Xinhua. Dan di bawah sini itu ada sungai yang mengalir dari pegunungan es. Aliran sungai dimanfaatkan sebagai sumber pengairan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan rumahan. Namaste. Excuse me, is this water from the mountains? Wow, it's very cold, yeah. This is used every day for washing, cooking also. Wah. Tidak sekadar pendakian, kali ini saya juga belajar dari hubungan yang sangat harmonis antara alam dan manusia. Ini pumpkin, ini sangat sehat-sehat dan besar. Ini berat sekali nih. Biasanya di sini diolah menjadi dalbat dan lain sebagainya. Bagi para pendaki, sungai menjadi daya tarik di sepanjang perjalanan. Depannya ada sungai, airnya jernih banget. Gimana kalau kita nyantai dulu aja? Kita rest dulu. Yes. Dulu kan. Wah. Paling nggak bisa lihat air yang jernih kayak gini. Pasti rasanya pengen mampir aja. Kita penyegaran dulu. Ini tangan sampai semerah ini, saking dinginnya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, bersama Tiara saya memutuskan untuk berhenti sejenak dan menikmati aliran air pegunungan. Seger banget. Rasanya kayak air kulkas, seger dan bener-bener dingin banget. Sungai ini adalah satu dari puluhan aliran sungai yang kami jumpai. Setelah ini, kami masih akan melanjutkan perjalanan panjang menuju Annapurna Base Camp sebagai capaian tim jejak petualang untuk HUT ke-23 Transmedia. Oh, like this. Oke. Ternyata salah tangan. Nah, this is Amas orange. Yeah.